Di pedalaman Bengkulu, di tengah lebatnya hutan yang menyanyikan simfoni alam, hiduplah seorang pemuda bernama Sang Piatu. Ia anak laki-laki yang lugu, berhati murni, namun sederhana dalam pemikiran. Dunianya hanya hutan belantara, jauh dari gemerlap kota, dan ia tinggal bersama neneknya yang renta, satu-satunya keluarga yang dimilikinya, setelah kedua orang tuanya tiada. Pada suatu senja, ketika matahari merona jingga dan burung-burung pulang ke sarang, neneknya memandang Sang Piatu dengan penuh kasih. Dengan suara pelan namun penuh makna, ia berkata, "Wahai cucuku, Sang Piatu, kau kini telah dewasa. Sudah saatnya kau mencari pendamping hidup. Tapi ingat, carilah istri yang pendiam, tak banyak bicara, agar hidupmu tenang dan tak dipenuhi keributan." Sang Piatu, yang selalu patuh, mengangguk mantap. "Baik, Nek. Besok pagi, tolong siapkan nasi, air panas, dan sayur lezat. Aku ingin sarapan sebelum berangkat mencari istri." Neneknya tersenyum kecil. "Baiklah, cucuku," jawabnya sambil menyiapkan hati untuk hari esok. Keesokan harinya, setelah menikmati sarapan sederhana namun hangat, Sang Piatu melangkah keluar dari gubuk kecil mereka. Dengan hati penuh semangat dan pikiran polos, ia menjelajahi hutan, menyeberangi sungai kecil, dan mendaki bukit hingga akhirnya tiba di sebuah desa yang ramai. Di sana, ia menemukan istana megah milik seorang raja. Kerumunan orang berkumpul, suasana penuh duka. Sang Piatu, dengan rasa ingin tahu yang besar, mendekati keramaian itu dan bertanya kepada seorang di antara mereka, "Apa yang terjadi di sini?" Dengan wajah muram, orang itu menjawab, "Putri raja baru saja meninggal dunia." Mendengar kabar itu, Sang Piatu justru melihat peluang. Dengan polosnya, ia meminta kepada raja, "Jangan kubur putri itu, biar aku beli jasadnya." Orang-orang terkejut, namun raja, yang tengah berduka, mengizinkan. Sang Piatu pun membawa jasad putri itu ke gubuknya. Sesampainya di sana, neneknya terperanjat. "Apa yang kau bawa ini, cucuku?" tanyanya dengan nada cemas. Dengan bangga, Sang Piatu menjawab, "Ini istriku, Nek." Ia pendiam, tak pernah bicara, "Sesuai pesanmu." Neneknya menggelengkan kepala, "Bodoh sekali kau, Piatu. Ini mayat. Mayat harus dikubur." Ciri mayat adalah tubuhnya membusuk dan berbau. Sang Piatu mengangguk, mencatat dalam benaknya. Tak lama kemudian, suatu malam yang sunyi, neneknya tak sengaja mengeluarkan bau tak sedap karena kentut. Sang Piatu, yang polos dan lugu, langsung berpikir neneknya telah menjadi mayat. "Nek, kau sudah mati, badanmu berbau busuk," serunya. Meski neneknya berulang kali menjelaskan bahwa ia masih hidup, Sang Piatu tak bergeming. Dengan tekad bulat, ia mengambil cangkul dan linggis, menggali lubang di belakang gubuk, dan dengan penuh keyakinan mengubur neneknya hidup-hidup. Neneknya berteriak, tapi Sang Piatu, dalam kepolosannya, yakin ia melakukan hal benar. Beberapa waktu kemudian, nasib membawa kejutan baru. Sang Piatu sendiri kentut dan mencium bau busuk. "Oh tidak, aku juga sudah mati," pikirnya. Dengan logika sederhananya, ia menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia menimbun kepalanya, kakinya muncul. Ketika ia menimbun kakinya, kepalanya yang keluar. Bingung dan putus asa, ia akhirnya memutuskan untuk membuat rakit dan mengarungi sungai. Berpikir bahwa orang mati, seperti dirinya harus pergi dari dunia ini. Di tengah perjalanan menyusuri sungai yang berkilau di bawah sinar bulan, Sang Piatu bertemu dengan sekelompok perampok 6 lelaki kasar yang hidup dari merampok di malam hari. Mereka terheran-heran melihat pemuda yang mengaku sudah mati, namun tetap mengayuh rakit. "Kau belum mati, bodoh," cibir mereka. Sang Piatu, yang polos, malah tertarik dengan kehidupan mereka. "Kalau aku belum mati, bolehkah aku bergabung dengan kalian?" tanyanya. Para perampok tertawa, tapi mereka setuju, dengan syarat, Sang Piatu harus lulus ujian. Malam itu, ia disuruh mencuri kambing. "Apa ciri kambing?" tanya Piatu. "Bulu panjang," jawab perampok. Namun, entah bagaimana, Piatu pulang dengan tangan kosong, membuat perampok geleng-geleng kepala. Ujian kedua lebih berat, mencuri kantung emas raja. Dengan penuh semangat, Sang Piatu menyelinap ke istana. Namun, alih-alih mengambil kantung emas, ia malah memegang leher raja, membuat sang raja menjerit kesakitan. Keesokan harinya, raja yang ketakutan memanggil dukun untuk mencari tahu apa yang mengganggunya. Sang dukun,
Setelah meramal, menyatakan bahwa raja diganggu penyakit dan harus disembuhkan di tempat keramat. Rombongan raja pun berangkat ke tempat keramat, tapi para perampok dan sang piatu sudah lebih dulu tiba di sana. Di tempat suci itu, sang piatu dengan kepolosannya melakukan ulah. Ia buang air besar dan kecil di atas kayu keramat. Ketika dukun melihatnya, ia salah mengira bahwa kotoran itu adalah obat suci. Dengan penuh keyakinan, dukun memerintahkan raja meminum air yang dicampur kotoran itu. Raja, meski jijik, menurut. Namun, belum selesai kekacauan itu, sang piatu tiba-tiba berdendang dengan suara keras, melantunkan lagu-lagu aneh yang menggema di hutan. Para perampok panik, khawatir akan ketahuan. Tapi dendangan sang piatu justru membuat rombongan raja lari ketakutan, meninggalkan makanan, minuman, dan harta benda. Melihat barang-barang berlimpah itu, komandan perampok terkesima. "Cukup anak buahku," serunya. "Kita tak perlu lagi merampok. Harta ini cukup untuk hidup layak. Mulai sekarang, kita harus menjadi orang baik dan alim." Ajaibnya, kepolosan sang piatu, dengan segala kekonyolan dan dendangannya, telah mengubah hati para perampok. Mereka meninggalkan dunia kejahatan dan memilih jalan kebaikan. Semua berkat pemuda lugu yang tak pernah bermaksud menjadi pahlawan.